어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Aulia dengan NIM I2M32310011. Di sini saya akan mempresentasikan rencana penelitian saya yang berjudul Tingkat Keberlanjutan Pengembangan Budidaya Kangkung di Pulau Lombok. Baik, langsung saja ke pendahuluan, di mana di sini yang melatar belakangi penelitian saya yaitu Pulau Lombok yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dikenal sebagai salah satu pusat pertanian hortikultura di Indonesia. Salah satu komoditas yang banyak dibudidayakan oleh petani lokal di Pulau Lombok yaitu kangkung, yang merupakan tanaman sayuran yang populer dan memiliki siklus panen yang cepat. Terus kemudian kenapa saya memilih kangkung Lombok? Karena kangkung Lombok merupakan tanaman hortikultura yang khas karena dia memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan kangkung di daerah lain. Hal ini dapat kita lihat dari batang yang panjang, daunnya yang lebar, dan teksturnya yang renyah. Kemudian alasan pemilihan kangkung juga karena dia memiliki potensi yang dapat mendukung program kemitraan dengan petani lokal dalam memenuhi kebutuhan hotel, restoran, dan catering atau HoReCa, yang dimana hal ini berhubungan dengan wisata kuliner. Terus budidaya kangkung di Pulau Lombok ini juga memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian lokal karena permintaannya yang tinggi dari sektor kuliner di Lombok, di mana kangkung ini dijadikan salah satu bahan utama masakan tradisional yaitu pelecing kangkung. Seperti yang kita ketahui, sekarang sektor pariwisata sebagai salah satu pilar ekonomi di Pulau Lombok. Hal ini menyebabkan kangkung menjadi komoditas penting dalam mendukung pariwisata lokal. Kemudian setelah saya turun lapangan, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh petani kangkung di Pulau Lombok, yaitu banyaknya lahan yang dialihfungsikan menjadi bangunan, penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang tidak ramah lingkungan, praktik dan pelatihan pertanian yang kurang, terus keterbatasan akses petani terhadap teknologi dan pasar yang luas. Kemudian beberapa tahun terakhir, produksi kangkung di Pulau Lombok itu turun, sehingga keberlanjutan budidaya kangkung di Pulau Lombok itu sempat diragukan seiring dengan munculnya berbagai tantangan terkait dengan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta adanya anomali cuaca yang berpengaruh terhadap produksi kangkung. Hal ini juga dapat kita hubungkan dengan HoReCa dan wisata kuliner di Pulau Lombok. Apabila HoReCa dan wisata kuliner di Lombok itu terus berlanjut dan berkembang, maka otomatis permintaan akan makanan tradisional akan terus berlanjut. Nah, jadinya di sini perlu kita mengetahui apakah budidaya kangkung di Pulau Lombok itu terus berlanjut atau tidak. Karena apabila dia tidak berlanjut, maka akan menjadi permasalahan dalam wisata kuliner. Sehingga di sini saya mengangkat judul Tingkat Keberlanjutan Pengembangan Budidaya Kangkung di Pulau Lombok. Kemudian, kenapa juga saya tertarik untuk mengambil tentang studi keberlanjutan ini, yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat maupun petani akan pentingnya praktik pertanian yang berkelanjutan, terutama pada kangkung karena dapat berkontribusi pada ketahanan pangan. Kemudian di sini ada dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana sih status keberlanjutan pengembangan kangkung itu di Pulau Lombok. Terus yang kedua, apa saja sih atribut sensitif yang berpengaruh dalam keberlanjutan pengembangan budidaya kangkung di Pulau Lombok. Kemudian di sini tujuan penelitian saya yang pertama yaitu untuk mengevaluasi status keberlanjutan budidaya kangkung di Pulau Lombok. Yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi atribut sensitif yang berpengaruh dalam keberlanjutan pengembangan budidaya kangkung di Pulau Lombok. Adapun manfaat penelitian saya yang pertama yaitu peneliti dapat mengetahui tingkat keberlanjutan pengembangan budidaya kangkung di Pulau Lombok. Kemudian yang kedua yaitu mampu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya praktik pertanian yang berkelanjutan, baik itu bagi lingkungan maupun ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai pertimbangan dan rujukan bagi pelaku budidaya kangkung dalam mengelola, yaitu untuk demi keberlanjutan pengembangan budidaya kangkung di Pulau Lombok. Adapun kajian teori yang sempat saya baca yaitu yang pertama tentang budidaya kangkung, terus yang kedua kangkung itu sebagai makanan tradisional Lombok, terus yang ketiga yaitu pertanian yang berkelanjutan atau sustainable agriculture, kemudian yang keempat yaitu pengembangan berkelanjutan, dan yang kelima yaitu MDS analisis. Kemudian metodologi penelitian.
Metodologi penelitian saya ini menggunakan survei deskriptif, di mana unit analisis saya yaitu petani kangkung di Kabupaten Lombok Barat dan di Kota Mataram. Kemudian untuk teknik penentuan daerah penelitian, di sini saya secara purposive sampling yaitu di Kabupaten Lombok Barat dan di Kota Mataram. Kemudian untuk jenis data, di sini saya menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif. Terus untuk sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian untuk teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, kuesioner, dan survei. Kemudian di sini analisis data yang saya gunakan yaitu analisis data dengan metode multidimensional scaling atau MDS, yang dimana nanti di sini dapat muncul seberapa persen sih tingkat keberlanjutan dari masing-masing faktor. Kemudian untuk analisis leverage yaitu untuk melihat apa yang menjadi faktor pengungkit yang bisa meningkatkan persentase keberlanjutan. Kemudian yang ketiga yaitu analisis Monte Carlo, yang dimana di sini dia dapat menilai status keberlanjutan secara keseluruhan dari semua variabel. Di mana analisis saya ini menggunakan pendekatan Rafi's Appraisal for Fisheries atau RAFIS, yaitu metode penelitian cepat yang digunakan untuk mengevaluasi keberlanjutan status perikanan berdasarkan dengan faktor-faktor tertentu. Terus kenapa sih menggunakan analisis ini, yaitu karena RAFIS ini menawarkan pendekatan yang komprehensif dan praktis untuk menilai keberlanjutan yang lebih kompleks. Dibandingkan dengan analisis yang lain, RAFIS ini lebih fleksibel dalam mencangkup berbagai aspek keberlanjutan. Juga mampu memberi pemahaman yang mendalam dan mudah untuk mengenai keberlanjutan dengan metode sedangkan dengan metode lain lebih cenderung berfokus pada aspek tertentu. Kemudian di sini ada pun tahapan analisis. Yang pertama yaitu melakukan penentuan atribut penilaian status keberlanjutan. Yang kedua yaitu melakukan pengamatan lapang dan studi literatur. Yang ketiga yaitu melakukan penilaian terhadap aspek keberlanjutan. Yang keempat melakukan analisis MDS. Yang kelima yaitu melakukan rotasi untuk mengetahui apakah budidaya tersebut berada pada ordinasi bad atau good. Kemudian yang keenam yaitu untuk menganalisis sensitivitas dengan Monte Carlo. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.